Sekali karena sekali. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Boleh dipimpin doanya hari ini? Teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menghadap Tuhan dan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha terima kasih, terima kasih Bapa di surga karena Engkau sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing dan tempat tinggal yang sama. Bapa, senantiasa kami akan memulai pelajaran kami ini. Biar memberkati pelajaran kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Bapa di surga, Guru yang mau mengajar kami, kiranya memberkati anak Bapa. Ini dalam permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk anak-anak semuanya. Coba dicek dulu apakah semuanya sudah rapi, pakaiannya sudah rapi, bangkunya sudah rapi, dan tetap menjaga jarak. Dilihat apakah kanan kirinya ada sampah? Tidak ada. Berarti semua sudah siap untuk belajar. Bagus. Oke. Dan Ibu sudah kirimkan Google Form untuk absen kita hari ini. Nanti bisa dicek maksimal 1 jam setelah pembelajaran ini. Nanti baru kalian isi Google Formnya. Sudah jelas ya? Sudah. Jangan ada yang tidak mengisi ya, Evan. Oke, semua sudah pakai masker? Sudah. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa itu 3M? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Iya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan semuanya diharapkan tetap memakai masker seperti yang sudah diberitahukan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada mau kasih satu kutipan teks cerpen. Tak ada yang lebih baik lagi di usia 80 tahun seperti sekarang ini. Tak ada lagi yang menyenangkan selain merenung dan mengenang masa lalu. Tak ada lagi gairah dan ambisi untuk meraih apapun. Semua sudah terasa cukup. Ada yang masih ingat itu kutipan cerpen apa? Ayo. Ya, Papi. Menulis tua. Oke, Bintang menulis tua. Berarti masih ingat materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar
Oke, sebelum kita mulai lagi, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat persamaan unsur buku fiksi dan non fiksi? Ayo coba Uni dulu. Sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, bahasa yang digunakan. Oke, tepuk tangan buat Ibu ya. Jadi untuk persamaannya itu ada 4, yaitu sampul buku, judul subbab buku, rincian subbab, dan bahasa yang digunakan. Dan Ibu harap semua sudah mengerti ya nak? Ya, sudah mengerti. Kalau artinya. Dan Ibu kemarin sudah menilai semua tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, ya. Dan nilai tertinggi itu diperoleh oleh Evan. Tepuk tangan semua. Jadi semoga minggu ini Ibu harapkan tidak hanya Evan yang mendapat nilai tinggi. Jadi semua berlomba untuk mendapat nilai yang lebih baik. Iya. Kemudian hari ini kita akan belajar, bisa diperhatikan ke depan. Materi kita hari ini adalah masih sama, menelaah hubungan unsur fiksi dan non fiksi, serta kita akan menyajikan teks secara lisan dan tertulis dari buku fiksi dan non fiksi yang kita baca. Jadi nanti di sini kita akan lebih mencari tentang daya tarik bacaannya itu. Ya nak, untuk lebih lanjutnya lagi nanti akan Ibu jelaskan melalui video di depan, dan siapa yang merasa nanti ada materi di depan yang akan kalian anggap penting, silakan dicatat. Ya, silakan dicatat materi yang kalian anggap penting nanti di depan ini. Silakan disimak videonya.
Nah, Ibu akan jelaskan sedikit sebelum kita akan masuk ke gambar. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kita akan mempelajari daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Untuk daya tarik buku fiksi, kita lihat yaitu adalah tema atau amanat, penokohan, alur, dan latar. Sudah tahu ya tema itu apa? Sudah. Kalau penokohan tahu? Tahu. Kalau alur atau latar itu ada 3. Latar apa aja? Latar tempat, latar suasana, latar waktu. Kemudian untuk daya tarik non-fiksi yaitu kelogisan argumen. Ya, jadi untuk daya tarik non-fiksi itu kita baca bukunya atau teksnya dan kita lihat apakah itu logis. Kalau logis itu berarti masuk akal. Kalau dia tidak masuk akal bisa jadi itu berdasarkan imajinasi dan itu masuk ke non-fiksi. Kalau fiksi itu ke fiksi. Sedangkan untuk selanjutnya adalah kelengkapan data. Kelengkapan data itu apa aja? Misalnya judulnya, siapa nama penulisnya, kemudian sumbernya atau penerbitnya, ya. Yang 3 hal itu kelengkapan datanya. Oke, selanjutnya dalam mendiskusikan buku kita dapat menemukan sumber masalahnya bisa dari lingkungan sekitar. Kemudian bisa ide dari peserta itu sendiri, bisa idenya berasal dari kita sendiri. Kemudian bisa referensi dari buku, jurnal, koran, atau internet. Dan hari ini kita akan mendiskusikan isi bukunya itu berdasarkan dari internet tentang masalahnya tentang lingkungan sekitar kita juga. Nanti untuk lengkapnya nanti kita lanjutkan. Kemudian untuk buku non-fiksi yang kita diskusikan adalah masalah yang ada pada bacaan, penyebab masalah, serta solusinya. Jadi nanti kita baca sebuah teks, kemudian kalian tentukan apa masalahnya, kemudian kita tentukan apa penyebab masalahnya itu, dan kita cari solusinya. Seperti contohnya, kembali lagi, kita cari contohnya misalnya tentang COVID-19, masalahnya, ya kan? Masalahnya COVID-19, penyebarannya yang penyebaran COVID-19 yang berkembang dengan pesat. Jadi sudah banyak yang terjangkit COVID-19, itu masalahnya. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebab kenapa COVID-19 itu cepat menyebar? Tidak menjaga jarak. Apa lagi? Kira-kira tidak memakai masker. Tidak mematuhi peraturan atau protokol kesehatan. Jadi kira-kira begitu ya, itu dia penyebabnya. Dan solusinya, apa kira-kira solusinya? Angkat tangan coba saya bisa. Ya, Iren. Iya, mematuhi peraturan pemerintah untuk memakai masker. Pintar Iren. Ada lagi yang mau menambahkan? Papi? Menjaga jarak. Iya, kita harus menjaga jarak. Seperti kalian saat ini, kalian menjaga jarak kan? Ya, kalau biasanya kan kalian duduknya agak berdekatan gitu. Jadi kalau untuk sekarang, kalau menjaga jarak, jangan saling berjabat tangan dan menggantinya dengan salam seperti ini atau bilang hai dari jauh ya. Oke, kita lanjut ke buku fiksi, yaitu kepantasan sikap atau watak tokoh utama, masalah dalam cerita, kelogisan alur cerita, daya tarik tema dan judul, serta gaya bahasa yang digunakan. Itu kira-kira masalahnya. Kita ambil contoh lagi Malin Kundang. Ya kan, semua sudah tahu Malin Kundang kan? Siapa sih tokoh utamanya? Malin Kundang. Nah, kita tanyakan di sini. Kepantasan sikap atau watak tokoh utama. Kira-kira si Malin Kundang itu wataknya atau sikapnya itu pantas tidak? Tidak pantas. Karena dia dia bersikap durhaka terhadap orang tua. Dan itu kan suatu sikap yang tidak pantas. Nah, itu juga bisa jadi masalah nantinya. Kemudian masalah dalam ceritanya itu, masalah dalam cerita Malin Kundang itu apa lagi? Nah,
selain dia durhaka? Menyangkal orang tuanya. Kemudian dia tidak mengakui orang tuanya. Ya, itu bisa jadi. Tidak menghargai orang tuanya. Itu semua adalah masalah dalam cerita. Kemudian kelogisan alur cerita. Kelogisan berarti dia masuk akal. Kira-kira cerita paling petang itu masuk akal? Masuk. Siapa yang bilang masuk akal? Angkat tangannya coba, kan? Mirip. Masuk akal 2 orang. Berarti selebihnya bilang itu tidak masuk akal. Tapi sebenarnya itu di zaman dahulu adalah hal yang masuk akal. Ada nggak orang yang durhaka dengan orang tuanya? Ada. Nah, ya kan? Ya. Tapi kalau dia dikutuk jadi batu, kira-kira ada nggak? Iya, zaman dulu itu bisa terjadi, bisa adanya. Itu juga termasuk kelogisan dalam cerita. Daya tarik tema dan judul. Daya tariknya itu tentang apa? Kira-kira menentukan. Anak yang durhaka. Jadi temanya itu tentang anak yang durhaka dan itu menjadi daya tariknya. Jadi nanti ada pesan moralnya kalau kita tidak boleh bersikap durhaka. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng Malin Kundang itu dia menggunakan bahasa yang baku. Dia masih kan zaman dahulu, jadi dia masih menggunakan bahasa yang baku. Dan juga kalau kalian bisa lihat nanti, dia itu masih menggunakan dialek dengan adat Minang, karena dia berasal dari Minangkabau sana. Sampai sini sudah jelas? Sudah. Pintar. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagikan kalian dalam 3 kelompok, ya. Nanti silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Untuk kelompok pertama ada Yabes, kemudian Uni dengan Imel. Untuk kelompok 2 Papi, Yohana dengan Nirli. Sedangkan untuk kelompok 3 ada Evan, ada Tia dan juga Iren. Silakan duduk di kelompoknya. Silakan. Jadi Ibu akan bagikan langsung kelompok 1, ketuanya yaitu Yabes. Untuk notulennya siapa? Yabes, boleh dipilih. Siapa yang jadi notulennya? Yuniati. Berarti anggotanya adalah Email. Untuk kelompok 2 ketuanya Papi. Untuk notulennya siapa Papi? Yohana. Berarti anggotanya adalah Nirli. Untuk kelompok 3 ketuanya Evan, notulennya Iren. Oke, berarti semua Ibu jelaskan. Ibu jelaskan untuk ketua, tugas ketua adalah mengkoordinasi kelompoknya. Ya. Jadi ketua yang bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Dan juga nanti akan ada presentasi. Jadi yang tampil untuk membawakan presentasinya adalah ketua. Sedangkan untuk notulen dia bertugas untuk menulis hasil diskusi. Dan untuk anggota adalah dia aktif mencari referensi atau jawaban dari tugas diskusi nantinya. Tapi Ibu harapkan semua tetap aktif ya. Oke, sampai sini sudah jelas? Sudah. Oke semuanya, kita lanjut. Kali ini kita akan membuat tugasnya secara berkelompok, diskusi kelompok. Dan sebelum kalian memulai diskusi, Ibu ingin kalian perhatikan dulu gambar yang 1
dengan gambar yang kedua. Coba, kira-kira gambar satu ini gambar tentang apa? Nak? Krisis Krisis air di NTT. Kalian bisa lihat di sini ada orang mengantri untuk air bersih. Nah, sekarang ibu tanya dulu, kira-kira di daerah kalian atau di tempat tinggal kalian masih terjadi nggak seperti ini? Tidak. Masih. Ada yang masih, ada yang sudah tidak terjadi lagi. Jadi ibu harapkan nanti ini masalah air ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Di sini bisa kita lihat kalau sumber air itu sangat terbatas. Semuanya sedang mengantri untuk mengambil air. Lihat ini, ada apa ini? Ember. Semua bawa ember. Ada ini bawa apa ini? Jerigen. Apa jerigen? Jerigen ya. Jadi semua harus mengantri dulu untuk bisa dapat air bersih. Nah, ini kan air bersih itu biasanya kan memang hal yang paling utama ya dalam hidup kita ya. Biasanya kita gunakan air bersih untuk apa aja? Mencuci, mandi, masak, minum. Iya. Jangan sampai nanti kalau kita kekurangan air bersih kita tidak bisa mandi dengan layak. Kalau kalian baca itu beberapa daerah di luar negeri, misalnya Korea Selatan ya, itu air sudah sedikit. Jadi air itu di sana mahal. Tidak semua orang boleh mandi sesuka hati. Kalau kita kan masih boleh ya mandi 2 kali sehari. Nah kalau di Korea Selatan itu orang itu bisa mandi hanya 1 kali seminggu. Itu pun di tempat pemandian umum. Tahu ya? Ada yang pernah tahu tempat pemandian umum? Iya, jadi kalau tempat pemandian umum itu biasanya ada kolamnya dan biasa orang berendam di situ dan membayar dengan harga yang sesuai dengan tempatnya itu berlakukan. Misalnya harganya 1 kali mandi itu 15.000 misalnya begitu. Dan kalau mereka tidak mandi setiap hari, kalau mereka sekolah atau mereka bekerja, mereka hanya cuci muka dan gosok gigi. Nah, jadi kita harus bersyukur kalau kita masih mendapat air bersih yang layak. Yang kedua, kita bisa lihat ada gambar Tampe Rumah Sani. Siapa yang pernah mendengar atau membaca tentang Tampe Rumah Sani? Mantap. Tepuk tangan untuk kalian. Tapi bisa dilihat kalau semuanya sudah mulai rajin membaca. Jadi Tampe Rumah Sani ini merupakan salah satu dongeng dari Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Flores. Kalau begitu kira-kira ibu mau tanya dulu, katanya sudah baca. Ibu mau tanya dulu, kira-kira Tampe Rumah Sani ini cerita, garis besar ceritanya tentang apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu garis besar tentang cerita Tampe Rumah Sani? Boleh angkat tangan? Saya ibu. Woi, pintar pasti. Apa itu? Kekerasan di bawah umur. Kekerasan di bawah umur. Ya, boleh. Tangan dulu. Ya, Anak yang dianiaya oleh ibu tirinya. iya, anak yang dianiaya oleh ibu tirinya. Tepuk tangan. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, Nak. Jadi garis besar cerita Tampe Rumah Sani ini yaitu seorang gadis yang bernama Tampe Rumah Sani. Ayahnya menikah lagi karena ibunya sudah meninggal dan akhirnya ibu tirinya menganiaya Tampe Rumah Sani dan adiknya. Siapa nama adiknya? Lagali. Berarti semua memang sudah membaca ya. Oke, mantap. Sekarang ibu akan berikan dulu sebelum kita mulai diskusi nanti ya. Ini sebagai pemanasan. Ibu kasih dulu ini kertas post-it namanya ya. Kertas post-it. Iya. Nah, silakan dibagi 1 orang 1 per kelompok. Dan kalian tuliskan dulu kira-kira 1 masalah yang bisa kalian temukan dari gambar untuk non-fiksi ini. Bisa? Ya, 1 pertanyaan aja dulu. Kalau sudah bisa dituliskan di kertas post-it dan ditempelkan di depan. Ya? Ibu kasih waktu 1
perhatikan gambarnya, kalian lihat apa sih masalah yang ada di depan ini. Silakan tulis. Kalau sudah selesai ditulis, kemudian ditempel di depan. Oke, siapa yang sudah bisa? Tempel langsung di depan. Yuk. Ayo. Tempel di gambar satu, yang lain di sini nah. Iya, pokoknya di kartonnya itu ya. Oke, Evan sudah? Saya lagi Bu. Ya. Sudah, Evan sudah. Tepuk tangan ke Evan. Langsung maju. Tapi tetap jaga jarak ya, maju sambil tempel. Bergantian. Iya, di mana aja. Yang penting tidak mengikuti gambar. Isi baju nih. Ya, lanjut. Ayo lanjut, siapa lagi? Ya, ini. Lanjut. Iya, Tia. Oke. Jabes. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu orang lagi. Email. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita baca dulu ya. Ibu mau baca dulu. Banyak orang berdatangan untuk mendapatkan air bersih, membawa jerigen dan lain-lain karena pengelolaan air di NTT kurang baik. Ya. Berarti ini masalahnya karena pengelolaan air di Nusa Tenggara Timur kurang baik. Masalahnya adalah di Kupang ibu kota NTT harga air bersih 1 tangki dapat mencapai 200.000. Wow, itu suatu masalah ya. Kalau kita beli 1 tangki 200.000, baru isi rumah ada 8 orang. Aduh, itu air sampai 1 minggu. Ya kan? Kalau kita kali 1 bulan berarti dia sudah 800.000. Nah, berarti itu suatu masalah ya nak, untuk sumber air bersih harus kita bayar sampai 800.000. Kemudian masalah dalam krisis air di NTT adalah pengelolaan air kurang bagus hingga warga atau masyarakat di tempat kesulitan mencari air. Ya, jumlah pengeluaran rumah tangga untuk membeli air bersih dan penggunaan toilet umum per bulan sangat besar. Ya, masalahnya yaitu harga air begitu mahal. Ya, berarti sama dengan yang tadi ya, yang 200.000. Ini lagi pengelolaan air bersih kurang baik. Berarti hampir sama dengan yang pertama. Masyarakat mengalami krisis air sehingga masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Ya. Jadi apalagi di masa Covid ini ya, kalau kita lihat ini modelnya berdempet-dempetan seperti ini, berdesak-desakan untuk mendapatkan air bersih, berarti itu juga suatu masalah. Bisa jadi sewaktu mereka mengantri mereka bisa terjangkit COVID-19. Itu juga. Di Nusa Tenggara Timur mengalami krisis air sehingga masyarakat harus antri mendapatkan air bersih. Ya, sama. Fasilitas jalan yang tidak baik. Iya, bisa dilihat juga ini dari gambarnya ya. Dia temukan masalah lain loh selain air. Dia menemukan kalau misalnya jalanan di daerah ini dia terlihat kurang baik. Jadi itu juga bisa jadi masalah. Kalau misalnya kita untuk pendistribusian air, misalnya dari alat menuju ke Kelapa Lima, jalannya berbatu dengan jalannya yang mirip jalan tol yang lurus, kira-kira siapa yang lebih cepat sampai? Yang seperti jalan tol. Jadi akses jalan ini juga termasuk masalah. Jadi untuk pendistribusian air itu juga diperlukan fasilitas jalan yang memadai. Oke, berarti kalian sudah paham cara membuat masalah. Tepuk tangan dulu. Amazing.
Silakan. Ayo, silakan ditulis. Yang sudah selesai menulis boleh lihat ke depan. Ya, Iren, mantap. Silakan nak. Good. Lanjut, siapa lagi? Di sini. Ini sudah 3 orang ya yang menentukan. Lanjut. Sudah 5 orang. Ya, guys. Bagus ya. Tidak ada lemnya. Oke, Yana. Oke, ini juga sudah selesai. Oke, selesai semuanya. 9 orang sudah kumpul untuk kita menunjukkan. Mantap. Berarti sudah tahu ya. Ayo kita baca dulu satu-satu. Tampe Rumah Sani dan adiknya mengalami kesulitan melewati jalan yang belum mereka lewati. Ya, itu mereka merantau ya nak. Kemudian kekerasan pada anak di bawah umur. Ya, itu juga masalah ya. Tidak boleh. Mereka tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang mereka tempati selama 3 hari. Ya, di cerita itu nanti kalau kalian sudah baca bisa lihat itu juga suatu masalah. Anak yang dianiaya atau disiksa oleh ibu tirinya. Tuh, hampir sama ya. Seorang gadis yang bernama Tampe Rumah Sani yang dianiaya oleh ibu tirinya. Ya, sama. Ayahnya berat melepas mereka merantau. Ya, itu juga salah satunya ya. Masalahnya perbekalan mereka yang dibawa makin menipis hingga mereka kelaparan. Itu juga hampir ada di akhir cerita itu kan. Mereka merantau, tapi karena mereka tidak tahu tujuannya kemana, akhirnya bekal mereka habis. Akhirnya mereka kelaparan. Masalahnya adalah Tampe Rumah Sani selalu diperlakukan tidak baik oleh ibu tirinya, sehingga ia ingin pergi merantau. Selanjutnya, Tampe Rumah Sani sebagai anak piatu. Ya, Tampe Rumah Sani itu tidak memiliki ibu, ibunya sudah meninggal. Berarti kalian sudah bisa membuat masalah yang bisa kalian temukan di cerita ini. Sudah paham berarti ya? Sudah. Jadi ibu jelaskan sedikit. Kenapa kita mencari masalah-masalah dari gambar ini? Karena dari gambar ini nanti ibu akan jelaskan lagi di teksnya, ya. Jadi masalah inilah yang menjadi acuan seorang penulis untuk membuat cerita. Jadi ini kan masalahnya tentang krisis air. Nah, nanti masalahnya ini akan ditulis oleh seorang penulis di sebuah artikel internet. Nanti akan dibagikan ya artikelnya. Kemudian untuk Tampe Rumah Sani ini dia mengangkat cerita tentang kekejaman ibu tiri yang membuat Tampe Rumah Sani akhirnya merantau dan berpisah dari ayah dan ibu tirinya. Itu juga masalah yang diangkat oleh penulis sehingga akhirnya ia membuat cerita Tampe Rumah Sani. Sampai sini sudah tahu daya tariknya? Sudah. Bagus. Ini ibu akan berikan sebuah materi untuk diskusi kalian, tugas diskusi kelompok sudah ibu berikan di situ. Kalau mau lihat linknya dari internet bisa, atau kalian mau baca langsung dari sini bisa. Ya, siapa tahu katanya kan cuma satu, kalian bisa lihat dari artikel internet. Dan sudah ada petunjuk untuk mengerjakannya. Bacaannya masih sama, ini masih berkaitan
1 dan 2 di depan. Ya. Dan Ibu jelaskan sedikit. Ya, sama-sama nak. Ibu jelaskan sedikit ya. Bisa kalian di situ lihat ada 2 artikel, yaitu tentang Tampe Rumah Sani dan krisis air di NTT. Jadi tugas kalian bisa lihat dulu format laporannya yang sudah Ibu bagikan. Nah, kalian isi nama kelompok kalian. Tadi ketuanya siapa yang sudah dipilih, notulennya, kemudian nama anggotanya. Dan untuk laporan teks bacaan fiksi, yang mana fiksi? Yang mana fiksi? Tampe Rumah Sani. Sedangkan untuk non fiksi yaitu krisis air di NTT. Jadi beda format laporannya nak. Kalau untuk bacaan fiksi kalian cari masalahnya, satu kelompok hanya 1 laporan, tulis sebanyak 5 masalah. Ya. Kemudian tulis alasannya, kenapa kalian memilih itu. Misalnya tadi yang pertama, Tampe Rumah Sani ya, kekerasan anak di bawah umur. Alasannya kamu memilih itu, cari di teksnya itu, ada di kutipan mana dia. Cari di teks yang itu yang Ibu bagi, kalian berikan di situ alasannya karena ada kutipan teksnya. Kalian tulis kembali kutipan teksnya itu di mana dijelaskan kalau ada kekerasan pada Tampe Rumah Sani. Sampai situ jelas? Jelas, mantap. Oke, untuk teks bacaan non fiksi yaitu krisis air, kalian tulis judulnya yang ada di artikel, kemudian cari tahu siapa penulisnya kalau ada, kemudian sumbernya dari mana, ya. Kemudian kalian tulis juga 5 masalahnya berdasarkan teks yang itu. Kemudian penyebabnya, tadi Ibu sudah jelaskan ya penyebabnya, penyebab masalahnya apa. Kemudian solusi. Solusi itu bisa kalian dapatkan di teksnya atau berdasarkan pemikiran kalian sendiri, ya. Kalau kalian dapat di teksnya, jelaskan nanti di kutipan yang mana, ya. Misalnya di paragraf berapa atau kata-katanya yang mana. Tapi kalau berdasarkan hasil pemikiran kalian sendiri, sudah, kalian tulis saja solusinya apa. Sudah? Jelas? Jelas? Ibu kasih waktu 15 menit bisa? Berapa? 20? 20 menit. Oke, ini jam sebelah, ini sudah lewat 10 berarti ya 20 menit. Nanti jam 30 berarti kita sudah dikumpul. Nanti akan dipresentasikan ya. Oke? Ya? Iya. Oke ya? Sudah jelas ya nak? Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Kerjakan.
3. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku ketua akan presentasi sendiri, terus dibantu oleh teman saya, Nutulen, Iran PS dan anggota. Baik, saya akan presentasi masalah dalam cerita. Tanpa Mas Ani sebagai anak piatu. Alasan, tanpa Mas Ani sudah setahun ditinggal mati oleh ibunya. Kedua, mereka tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang mereka tempati selama 3 hari. Alasan, karena sang pemilik rumah sedang berpergian atau keluar. Ketiga, ayahnya berat melepas mereka pergi merantau. Alasannya, sang ayah sangat keberatan untuk melepas mereka pergi berantau. Yang keempat, masalah. Yang keempat, tanpa Mas Ani dan adiknya tidak tahu arah tujuan mereka pergi. Alasannya, karena mereka belum pernah merantau. Dan terakhir, nomor 5, ayahnya tidak mengetahui kekejaman istrinya kepada anaknya. Alasan, mereka diancam ibu tirinya tidak memberi tahu kekejaman ibunya. Bacaan non fiksi. Oke, itu dia untuk fiksi dulu tentang Tamperu Mas Ani. Dari kelompok lain, apakah ada pendapat tentang hasil diskusi mereka? Apakah sudah tepat atau kira-kira ada yang kurang tepat menurut kalian? Sudah pas? Untuk masalah dan alasannya udah didengar kan? Sudah pas? Sudah. Oke, berarti kita lanjut dulu lagi ke non fiksi. Lanjut. Jumlah pengeluaran rumah tangga membeli air bersih dan penggunaan toilet umum per bulan sangat besar. Penyebab karena air sangat langka sehingga pengeluaran rumah tangga untuk membeli air bersih sangat besar. Yang kedua, di Kupang, ibu kota NTT, barang harga air bersih 1 tangki dapat mencapai 200.000. Penyebab tangki tersebut menempuh jarak jauh sehingga harga air tangki tersebut naik. Yang ketiga, akses jalan yang tidak baik. Penyebab bahan yang digunakan untuk membuat jalan sudah mulai rusak dan kurangnya penghijauan. Solusi yang ditawarkan mengurangi pajak air dan mengurangi pemakaian air dalam rumah tangga. Kedua, pemerintah memberi bantuan menyalurkan tangki. Ketiga, menambah penghijauan dan memperbaiki jalan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk ketua. Itu tadi dia pendapat dari kelompok 3 hasil diskusi mereka. Sekarang ibu mau tanya, apakah yang ada yang mau memberi pendapat tentang hasil diskusi dari kelompok 3? Boleh angkat tangan. Ya, dari Yohana, silakan nak. Apa pendapatmu? Saya kurang setuju dengan solusi kelompok 3. Yang bagian mana? Tidak ada penggunaan karena tidak ada penggunaan bersih. Karena tidak ada penggunaan pajak air bersih. Tidak ada penggunaan pajak air bersih. Nah, ya. Itu menurut kalian benar atau tidak? Benar. Ya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh kelompok 3. Jadi, tadi mereka menyebutkan solusinya adalah dikuranginya pajak air bersih. Padahal sebenarnya tidak ada pajak air bersih, ya. Jadi bisa kalian pahami juga ya pajak-pajak itu apa-apa saja yang diperlakukan, tidak di semua hal ya. Nah, oke, bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yohana. Selanjutnya siapa lagi yang mau berkomentar tentang hasilnya? Iya, Uni, silakan. Saya setuju dengan solusi kelompok 3 tentang penghijauan. Menurut saya setuju dengan penghijauan karena jika banyak pohon atau tumbuhan di suatu kota atau daerah, maka dapat dipastikan sumber air di daerah tersebut akan meningkat. Oke, setuju semua? Setuju dengan kelompok ini. Ya, bagus. Berarti semua tadi mendengar ya hasil diskusinya dari kelompok 3 yang tadi tentang penghijauan. Ibu juga setuju. Kalau kita melakukan penghijauan di suatu daerah, maka nanti tanaman itu akan menyerap air.
dan laga ligo. Masalah perbekalan yang mereka bawa semakin menipis hingga mereka kelaparan. Alasan karena perjalanan mereka sangat jauh, pembekalan mereka makin menipis. Mereka merantau tapi mereka tidak tahu tujuan mereka kemana. Alasan karena mereka tidak pernah keluar rumah. Masalah keberatan ayahnya untuk melepas temper Masani dan adiknya untuk merantau. Alasan karena ayahnya sangat menyayangi kedua anaknya itu. Masalah karena ayahnya tidak tahu apa yang dilakukan istrinya terhadap kedua anaknya. Alasan karena ayahnya pergi ke laut untuk mencari nafkah. Oke, itu dia untuk pendapat hasil diskusi tentang teks bacaan fiksi. Kira-kira ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Saya. Oke, Evan silakan. Saya kurang setuju kelompok dua mengatakan bahwa tampil Masani keluar rumah karena teks bacaan disebut jika tampil Masani tidak pernah keluar rumah. Oke, tadi nanti disebutkan kalau tampil Masani itu tidak pernah keluar rumah. Ada nggak tadi di teksnya? Dibaca seperti itu? Tidak ada ya. Berarti dia merantau memang tidak punya tujuan karena bisa jadi mereka tidak punya keluarga yang lain yang dikenal. Jadi alasannya bukan karena si tampil Masani itu tidak pernah keluar rumah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Eva. Ya, kita lanjutkan lagi. Silakan lanjutkan untuk buku non fiksinya, Nak. Laporan teks bacaan non-fiksi krisis air di NTT. Masalah kenapa NTT krisis air? Penyebab pengelola air bersih kurang bagus. Solusi yang ditawarkan, mereka menyediakan tangki untuk mengisi air bersih. Masalah mengapa air begitu mahal di NTT? Penyebab karena sumber air terbatas. Solusi yang ditawarkan, menyediakan tempat penampungan atau pengisian air bersih. Masalah mengapa air di Jawa tercemar? Penyebab karena mereka membuang sampah sembarangan. Solusi yang ditawarkan, membersihkan air yang tercemar itu seperti bergotong royong membersihkan air menggunakan penyaringan air. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok dua. Silakan untuk kelompok dua. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2 tentang teks bacaan non-fiksi. Kira-kira ada yang mau memberi tanggapan atau pendapat? Pas? Semua sudah pas. Oke, kita akan lanjut ke kelompok 1. Silakan siapa yang membacakan? Ya, silakan, Nak. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerjasama kami dengan Ketua Yabes Buan, Notule Hinatiteva dan anggota Emmanuel Seda. Yang pertama, laporan teks bacaan buku fiksi. 1. Tampil Masani selalu diperlakukan tidak baik oleh ibu tirinya sehingga tampil Masani bersama adiknya memutuskan ingin merantau. Alasannya karena ibu tirinya selalu menganiaya tampil Masani bersama adiknya. Yang kedua, tampil Masani dan adiknya meminta izin kepada ayah mereka untuk pergi merantau. Alasannya karena mereka sudah remaja sehingga mereka memutuskan untuk merantau. Yang ketiga, tampil Masani bersama adiknya pergi merantau tetapi mereka tidak tahu mau kemana. Alasannya karena tampil Masani dan adiknya tidak mau berjalan ke arah mana karena mereka tidak tahu. Yang keempat, tampil Masani dan adiknya di tengah perjalanan kebekalan mereka mulai menipis. Alasannya tampil Masani dan adiknya mulai lemas dan kelaparan karena kebekalan mereka mulai menipis. Yang keempat, di perjalanan tampil Masani dan adiknya menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Alasannya di perjalanan mereka menemukan sebuah rumah dan mereka pun mengetuk dan memasuki rumah itu karena mereka sudah terlalu kelaparan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dulu sekian untuk yang fiksi. Ada yang pertanyaan tentang fiksi mereka? Sudah tepat menurut kalian untuk masalah dan alasannya? Sudah? Tidak ada sanggahan ya? Oke, kita lanjutkan lagi.
lagi non fiksinya, silakan. Baik, laporan teks bacaan non fiksi. Yang pertama, di Nusa Tenggara Timur mengalami krisis air karena harus mengelola air bersih. Penyebab karena di NTT tanahnya kandus sehingga susah untuk mendapatkan air. Solusi yang ditawarkan, masyarakat NTT harus memakai alat untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Yang kedua, masyarakat NTT harus menempuh jarak 6 km sampai 10 km untuk mendapatkan air bersih yang layak. Penyebab karena rumah masyarakat dan tempat air bersih sangat jauh sehingga masyarakat harus menempuh jarak 6 km sampai 10 km. Solusi yang ditawarkan, masyarakat harus selalu menghemat air. Yang ketiga, air begitu mahal di NTT. Penyebab karena air di NTT sangat susah didapatkan. Solusi yang ditawarkan, masyarakat harus membuat sumur bor untuk mendapatkan air yang banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Oke anak, jadi itu tadi solusi-solusi yang diberitahukan oleh kelompok 1. Kira-kira untuk sumur bor itu, menurut kalian itu efektif tidak untuk mendapat sumber air? Sumur bor efektif, tapi mungkin kendalanya adalah di biaya, ya, karena kita harus mencari dulu di mana kira-kira sumber air yang tepat untuk dilakukan pengeboran. Tidak bisa di sembarang tempat ya nak, sepertinya di belakang sekolah kita bor, itu tidak tentu ada air di dalamnya. Oke ya? Ya. Jadi apalagi tadi solusinya nak yang terakhir? Masyarakat harus membuat sumur bor untuk mendapatkan air yang banyak. Air yang banyak. Oh ya. Terus yang tadi ada yang ibu baca, apa tadi yang memakai alat untuk mengelola air laut menjadi air bersih. Nah, itu suatu inovasi ya. Bisa jadi nanti kalau kalian di masa depan bisa membuat suatu alat yang mengubah air laut menjadi air bersih yang layak konsumsi. Karena kita kan dikelilingi oleh laut. Jadi untuk sekarang ini memang masalah kita adalah air bersih yang masih terbatas. Ya, jadi siapa tahu nanti mudah-mudahan ada dari kalian yang bisa menjadi penemu alat mengubah air laut menjadi air layak konsumsi. Ya kan Papi? Itu kemarin ide Papi kan? Ya, oke, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih untuk semua hasil diskusi yang sudah diberikan, dan hasil diskusi nanti kalian kumpulkan di meja ibu. Nanti akan ibu berikan penilaian ya. Oke, bisa dikumpulkan oleh ketuanya. Silakan nak dikumpulkan hasil diskusinya aja ya. Letak di sini ya. Oke. Terima kasih ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ini yaitu yang pertama, apa itu daya tarik buku fiksi? Ya, Uni? Tema, amanah, penokohan, alur dan latar. Alur dan latar. Oke, jadi ada 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk ini. Jadi kita percaya daya tariknya itu yang pertama adalah tema, kemudian penokohan serta alur atau latar. Sedangkan daya tarik non fiksi, siapa yang bisa tahu? Angkat tangannya. Iya dulu. Ayo, lihat. Apa daya tarik non fiksi? Nah, ada 2 tadi apa yang dibacakan? Kemudian agak argumen, Kemudian kelogian, data. ya, yaitu kelogisan argumen dan kelengkapan data. Jadi tadi ada datanya yaitu judulnya apa, penulisnya siapa, dan penerbitnya berasal dari mana. Tadi semua sudah ada kan, kalian tuliskan? Sudah. Nanti ibu nilai itu ya. Nanti ibu umumkan sebentar lagi siapa kira-kira yang mendapat nilai paling tertinggi. Oke, tepuk tangan lagi. Ya. Jadi sekarang untuk pertanyaan terakhir biar ibu tahu kira-kira kalian sampai nggak tadi materinya. Kenapa kita harus menilai buku secara jujur? Kenapa kita harus menilai buku secara jujur? Tadi kan kalian sudah menilai buku itu ya. Kalian sudah menilai ya, kalian cari daya tariknya itu kan sudah namanya menilai. Kalian
hasil diskusinya Evan. Dia kasih tahu yang tidak jujur. Kalian kan pasti tidak sama nanti pendapat kalian kan? Iya. Nanti Evan bilang tidak ada krisis air, yang dua kelompok lain bilang ada krisis air. Berarti bisa ditentukan jika salah satu dari kalian, yaitu Evan, melakukan penilaian secara tidak jujur. Jadi diharapkan kalian akan tetap melakukan penilaian secara jujur. Sudah mengerti sampai sini? Sudah. Tadi sudah Ibu terima untuk semua hasilnya, ya. Dan Ibu akan berikan penilaian dulu sebentar ya. Bisa tunggu kan? Sambil nanti kalian menunggu penilaian dari Ibu, kalian bisa lihat itu di sebelah situ ada angket refleksi pembelajaran kita, ya. Nanti sebelum kalian pulang, ambil salah satu post-it yang berwarna ini, kemudian kalian tempel di kolom yang kalian rasa sesuai dengan pembelajaran hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalian jawab di dalam hati saja ya. Nanti baru tempel di sini ya, Nak. Yang jujur, ingat, yang jujur, supaya nanti Ibu bisa memberikan refleksi, supaya nanti ada evaluasi dari Ibu untuk pertemuan berikutnya, apakah ada yang kurang, begitu ya. Dan kalau misalnya ada kritik dan saran, mohon bantuannya. Nah, ini dia, can-can. Untuk kritik pakai yang pink. Kalian bisa kasih kritik yang membangun dan jujur ya, Nak. Nanti sebelum pulang kalian tempel di sebelah sini. Iya. Kalau untuk saran yang orange, kalian tulis dan tempel di sebelah sini. Ingat, kejujuran merupakan kesederhanaan yang paling mewah. Hidup ini akan lebih indah kalau banyak orang yang jujur. Jadi, jadilah kita salah satu dari orang yang jujur tersebut. Sampai sini sudah mengerti ya caranya ya? Sudah. Oke, Ibu bagi-bagi dulu ya, biar Ibu kasih penilaian habis ini. Oke, silakan ditulis jika ada saran dan juga komentar, kritik dan saran. Kritik saran. Oke? Ibu akan menilai ini dulu sambil kalian tulis ya, Nak, kritik dan sarannya apa, silakan. Oke, semuanya sudah selesai ya menulis kritik sarannya. Oke, nanti itu jangan lupa ditempelkan begitu kalian keluar dari kelas kita ini. Oke, materi kita sudah selesai hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi, sesuai dengan materi hari ini, kejujuran merupakan hal sederhana yang sangat mewah. Ya, jadi biasakan untuk hidup jujur, supaya kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dimanapun kita berada. Oke anak. Dan untuk yang terakhir, Ibu akan ingatkan untuk mengerjakan tugasnya di lembar kerja peserta didik. Ibu sudah bagikan tadi di grup WA kelas. Ada pilihan berganda sebanyak 10 nomor. Harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan benar. Jangan asal menjawab ya. Nanti hasilnya difoto, kemudian kirim di WhatsApp grup kelas kita. Sampai sini ada pertanyaan terkait tugas? Sudah, semua sudah jelas? Sudah. Oke, mantap semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yang mau berdoa silakan. Siapa? Oke, silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mendidik kami dari pelajaran pertama hingga terakhir.
pula kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami dari sekolah sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Siap berdiri. Beri salam. Selamat siang anak-anak semuanya, dan tetap ingat sebelum keluar dari kelas satu-satu tetap pakai masker, langsung pulang ke rumah dan tetap menjaga kebersihan diri. Terima kasih. Dikumpul di sini ya nak, nanti jangan lupa diisi angketnya. Ayo email silakan. Iya nyasar di ini. Oke, terima kasih Mel, hati-hati di jalan. Lanjut. Oke, terima kasih Papi. Terima kasih nak. Atau tunggu bisa kerja agak jauh ke sana. Nak geser dulu ya, beri apa di sini. Oke, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya nak. Kasih. Oke, hati-hati jalan Evan. Sampai jumpa.
Sampai minggu depan ya guys, hati-hati jalan. Kasih ya, hati-hati jalan mak. Hati-hati jalan.